Halo sahabat tani, salam jaga tani. Kembali lagi bersama saya Hendra, founder dari Zora Diskus. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit informasi mengenai bagaimana sih cara kita sortir bibit ikan diskus. Karena dari sebagian besar ikan yang jadi, nggak mungkin semuanya kita bisa besarkan. Ada juga yang cacat soalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sahabat tani bisa lihat di sini. Saya coba dulu dari sini ya. Nah, kalau sahabat tani bisa lihat, ini dari finnya udah cacat. Terus yang bagian atas juga finnya pada pendek-pendek. Ini disebutnya fin yang keras atau hard fin. Kalau hard fin gini harus rapi sebenarnya. Karena begitu udah cacat dia udah nggak akan bisa tumbuh lagi. Atau misalnya kita gunting, kita kepotong gitu, itu susah tumbuh laginya. Nah ini kalau misalnya dari kecil aja udah begini, ini udah biasanya kita cooling atau kita buang, kita sortir buang gitu. Nah, contoh berikutnya misalnya seperti ini. Ini adalah ikan diskus yang cacat juga. Dia mengalami pemendekan ruas panjang ini tumbuhnya dan bodinya jadi terlalu tinggi. Selain tinggi, dia juga bisa bergelombang di badannya. Ada deklok-deklok. Nah, kalau teman-teman lihat di sisi yang ini tuh, ini lebih nonjol kan? Karena dia bodinya kayak gini nih. Dia nggak lurus seperti ini. Dia bodinya begini. Selain itu, pada ikan-ikan seperti ini biasanya ada pemendekan dari tutup insang atau shorten of gill. Nah, ini cacat. Biasanya kayak gini udah nggak kita lanjut juga gitu. Contoh lainnya ini juga ada sama yang tadi. Diskus jenis bulldog. Jadi bulldog di diskus itu bukan ya anjing bulldog ya, tapi lebih ke arah pemendekan ruas tubuh dan bodinya super ekstrim high body. Terlalu tinggi dia bodinya. Tuh, cacat lagi ini. Yang kayak gini-gini sebenarnya sudah tidak bisa kita lanjut. Ini contoh lain. Nah, ini menarik. Contoh ini menarik dalam artian sahabat tani bisa lihat finnya bentuknya nggak sempurna. Ini cenderung nggak ada di bagian atasnya. Lalu yang sebenarnya kalau kita lihat patternnya bagus. Kenapa? Karena di ukuran 2,5 in seperti ini, patternnya udah hampir penuh seluruh badan. Yang disayangkan adalah bodinya udah cacat. Yang kayak gini udah nggak oke untuk dibesarkan, untuk dilanjutkan seperti indukan. Itu udah kita skip biasanya. Nah, berikutnya perlu sahabat tani ketahui, ini adalah ikan yang kurang lebih umurnya itu sama, beda-beda tipis. Nah, kalau sahabat tani perhatikan, ikan ini ukurannya berbeda jauh dengan ikan-ikan yang lain. Kalau ini udah biasa kita bilang stunted atau kerdil. Nah, kalau kayak gini udah susah untuk dibesarkan gitu. Ini juga termasuk yang pertumbuhannya terhambat. Tapi di lain itu ada juga pasti yang jadi ikannya jadi bagus-bagus. Nah, contohnya seperti ini. Bentar ya. Nih, lihat bentuk finnya sempurna, pattern bodinya full. Ini udah pasti kita keep kalau ikan-ikan seperti ini. 2,5 inch, pattern udah hampir muncul, walaupun samar-samar ya. Karena ikan diskus muncul pattern terbaik itu di ukuran 3 sampai 3,5 inch. Makin halus patternnya, makin lama dia keluarnya. Jadi kalau ini patternnya masih terbilang tebal, jadi udah mulai muncul. Ini udah oke. Biasa kita keep. Nah, ini contoh pattern tebal. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh pattern tebal. Kalau patternnya udah seperti ini, udah pasti kita keep. Finnya juga bagus. Nah, ini hard fin, ini soft fin. Ini hard fin, ini soft fin. Kan beda sekali dengan ikan yang tadi, lebih cacat. Ini juga bisa sahabat tani lihat. Ini pattern udah muncul. Tapi tidak artian yang pattern bawah ini botak. Karena kita bisa lihat udah ada guratan-guratan ya. Kalau udah ada guratan gini, ini udah prospeknya bagus. Karena ada diskus yang botak secara pattern. Mau sampai besar pun dia patternnya nggak akan muncul. Itu salah satu problem juga. Ini mau kasih lihat. Tadi kan pattern-pattern tebal.
Ini termasuk pattern halus. Nggak sampai sehalus jenis leopard snakeskin, tapi ini udah termasuk halus, dan dari fin juga bagus, bukaannya, kembangannya, strukturnya segala macam, dan ini pasti kita keep. Yang terakhir adalah ini adalah jenis diskus yang banyak peminatnya. Banyak peminat dalam artian diskus ini tidak sampai bulldog, tapi high body. Jadi bodinya tinggi, body tinggi, finnya juga tinggi. Ini kalau udah berenang di akuarium jatuhnya lebih cakep. Nanti sahabat tani bisa lihat, kita akan kasih footage-nya yang ukurannya udah sekitar 3 atau 3,5 inch. Itu nanti kelihatan cakepnya seperti apa. Dan ikan jenis ini adalah ikan jenis red melon, ikan jenis solid. Nah, ikan jenis solid ya kalau misalnya di ukuran 2 sampai 2,5 inch biasa warnanya udah mulai keluar untuk red melon. Tapi beberapa jenis ikan merah lain ada juga yang belum keluar. Contohnya sun merah atau red cover, 2 inch itu kelihatan masih buduk sekali. Beda sama red melon. Red melon udah enak gitu warnanya. Tapi 2 inch yang sun merah itu buduk sekali. Buduk dalam artian warnanya masih coklat-coklat, belum keluar lah merahnya. Kalau red melon ini udah cakep gitu. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan waktu kita mau sortir ikan. Jadi nggak semua dalam satu batch kita jadi 100-200 ekor semuanya bisa jadi besar, semuanya bisa kita jual, nggak bisa seperti itu. Walaupun ada juga yang jual ikan-ikan cacat. Ikan cacat tuh sebenarnya kalau di luar negeri itu udah pasti dibuang, karena itu akan mengganggu generasi berikutnya. Kalau sampai itu ikan cacat, ternyata ada orang yang iseng, breeder baru yang iseng di breed, dan ternyata cacatnya itu cacat yang herediter yang diturunkan, itu akan bikin produk terbarunya anak-anaknya itu cacat-cacat juga. Dan itu biasa harusnya sudah di-culling, C-U-L-L-I-N-G, culling gitu, udah harus dibuang gitu. Mungkin sekian sharing untuk sortir bibit ikan diskus, karena yang paling penting itu di ukuran 2 inch ini. 2 inch ini penting kenapa? Karena kita harus melihat mana ikan diskus yang potensial, yang bodinya sudah terbentuk bagus, sudah mulai membulat. Begitu udah menginjak ukuran 3 inch, itu kita udah lebih ke arah pattern. Pembentukan body itu dari kecil sampai 2,5 inan. Begitu 3 inch, kita mulai lihat pattern. Jadi gitu stepnya. Kita besarkan sampai 2 inch, jaga body, jaga makan. Begitu masuk 3-3,5 inch, mulai kita sortir pattern. Di situ mulai kelihatan yang patternnya bakalan full satu badan, yang patternnya botak. Kalau patternnya botak terlalu banyak, ya secara tidak langsung akan mengurangi estetika atau kecantikan dari ikan itu sendiri. Jadi begitu udah 3,5 inch, pattern udah disortir lagi, ya di 4 inch sudah kita tinggal jaga aja. Jaga terus, performa terus, ikannya sehat, airnya bagus, sampai nanti ukuran terbesar dia sampai mencapai di ukuran berapa gitu. Sampai saat ini yang kita punya itu ukuran diskusnya di 5,5 inch, 5 sampai 5,5 inch. Jadi ini juga perlu saya sharing. Inch di ukuran diskus adalah ujung dari ujung mulut sampai pangkal ekor. Jadi ekor nggak boleh ikut. Kalau ukuran di Indonesia ya, kebanyakan pada pakai body length namanya, panjang body, ujung mulut sampai pangkal ekor. Tapi kalau di luar negeri seperti Eropa, dia akan mengikutkan ekornya. Ikan 5,5 inch di sini di Eropa bisa disebut 7 inch karena ekornya ikut. Gitu. Itu yang perlu teman-teman sahabat tani perhatikan juga atau ketahui. Jadi kalau misalnya iseng mau beli sama seller, ini tips juga sih. Bang, ini ikannya berapa? Mas, ini ikannya berapa? Oh, ini ikannya 2 inch. 2 inch-nya 2 inch body atau 2 inch buntut. Karena harganya pasti beda. 2 inch buntut berarti ikannya lebih kecil. Kalau 2 inch body ikannya memang sesuai inch-nya, bodinya gitu. Ini beberapa ikan di sini 2 inch body. Gitu. Itu aja tips buat teman-teman yang mau atau mencoba memelihara diskus, dan syukur-syukur bisa untuk budidaya ikan diskus dan mencetak ikan diskus yang berkualitas ke depannya. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi di sini sahabat tani akan melihat gimana sih cara membedakan jantan dan betina pada ikan diskus. Perlu saya kasih disclaimer dulu di awal, membedakan jantan dan betina di ikan diskus itu termasuk sulit. Kita nggak bisa bedain ikan di ukuran 3 inch ke bawah, 3,5 mungkin ada, di 4 inch paling enak, 4 sampai 4,5. Nah, ini saya kasih beberapa contoh, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kenapa yang kecil bisa kita bedakan, nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu
saya nggak usah angkat, mungkin ini kita lihat dulu yang ikan diskus yang besar ini udah mungkin 5 inch, 4,5 sampai 5 inch. Kalau jantan biasa di daerah kepala sini dia lebih bulat, dia lebih sedikit jenong, tapi nggak boleh sampai jenong ya. Dibanding yang betina, betina itu selalu posisinya dia lebih landai, kalau jantan dia agak membulat gitu. Nah, ini lebih membulat. Lalu kita bisa lihat juga di ujung fin sini. Ujung fin sini yang fin atas, kalau jantan biasa ada kuncir kita sebutnya. Ada tip. Finnya memanjang seperti ada rambut di sini. Nah, itu 99% ikan itu jantan. Ada juga yang menguncir betina, biasanya karena ada efek pada saat pemeliharaan sebelumnya, mungkin tak pakai hormon atau yang lainnya. Nah, di hal yang lain kita bisa lihat dari bukaan ekor. Bukaan ekor pada diskus jantan biasa lebih lebar. Kalau betina, misalnya jantan lebih lebar begini. Kalau betina biasa lebih kecil, lebih sempit gitu. Nah, selain itu dari membedakan jantan dan betina itu bisa dilihat dari overall bodinya. Overall body jantan tuh lebih besar dibanding betina. Jadi kalau misalnya sahabat tani sudah breed diskus, ternyata dalam satu batch satu telur gitu, satu batch yang ada yang ikan diskus lebih besar, ada anakan yang lebih kecil. Biasanya yang lebih besar itu antara dia jago makan atau memang genetically dia jantan.